Oke, di video kali ini saya bakal ajarin kalian gimana cara saya rubah modal 100.000 jadi 1 juta dalam trading forex. Nah, ini sebenarnya strateginya sangat-sangat sederhana, makanya buat kalian yang pemula wajib simak video ini sampai habis. Saya bakal ajarin dari step by stepnya secara pelan-pelan, dan saya bakal usahakan pakai bahasa yang sederhana biar kalian yang pemula bisa ngikutin nih gimana sih cara kita untuk trading di forex. Oh ya, jadi sekarang supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas gimana cara saya rubah 100.000 jadi 1 juta rupiah. Oke, jadi depan saya ini udah ada chart dari XAU USD ya, dimana waktu itu saya ada ngeflip modal $11 itu jadi $65. Itu waktunya benar-benar singkat teman-teman. Tapi sebelum saya bahas ke chartnya ini, saya rasa lebih enak buat kita bahas dari live recordingnya, karena kebetulan waktu itu ada live recordingnya. Jadi kita bisa belajar dari keputusan apa yang saya lakukan waktu itu. Nah, di sini ini adalah live recordingnya ya teman-teman. Jadi saya bakal geser dulu. Nah, di sini sebenarnya untuk recordingnya saya tuh cuma record ketika saya udah floating profit. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat balance saya itu nggak banyak, nggak ribuan, nggak ratusan ribu dolar, itu cuma $11 teman-teman. Di sini saya bisa katakan modal itu bukanlah hambatan buat kita mau mulai belajar. Nah, di sini kan konteksnya belajar nih. Di sini saya udah buktiin bahwa modal kita cuma $11 itu bisa jadi $65 di sini teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba play apa yang saya lakukan waktu itu. Nah, ini open posisi saya sudah. Ini masih chart Bitcoin. Di sini saya cari untuk XAU. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat sebenarnya ini analisa simple banget. Kalau member di Billionaire Trader ini harusnya tahu kenapa saya entry di posisi 2165 di XAU. Sebenarnya pasti udah paham banget karena ini analisanya simple banget, nggak ribet sama sekali. Sini kita udah bisa lihat ya, harga entry saya di 2165 dan di sini harga sekarang itu 2220, 2220 teman-teman. Nah, di sini saya lihat lagi apakah ini area yang pas untuk di take profit atau enggak. Dan waktu itu keputusan saya bahwa ini saya take profit aja karena profitnya itu udah hampir 5 kali lipat dari modal teman-teman. Nah, buat kalian yang bingung cara take profit gimana, itu kita tinggal geser ke kanan dan kita close posisi di sini. Udah gitu aja kita udah close position. Di sini modal kita dari $11 itu langsung jadi $65 dalam waktu yang amat sangat singkat. Jadi di sini saya udah buktiin ya, modal $11 itu udah bisa kok untuk mulai belajar trading forex. Kalian nggak harus langsung mulai dengan $1.000, bahkan $10.000. Modal kecil aja kita udah bisa start nih. Oke, tadi kan kita udah lihat dari recordingnya nih. Sekarang saya bakal bahas cara teknikalnya sebelum saya entry itu keputusannya apa aja sih. Nah, di depan saya ini udah ada chart dari XAU dimana waktu itu saya cuan dari sini. Nah, sebenarnya tadi kan saya udah bilang ini caranya simple banget. Simple itu maksudnya gimana? Jadi di sini kita bisa belajar ada dua hal yang utama, yaitu di sini saya melihat sebuah chart pattern teman-teman. Di sini secara time frame 4 jam kita udah bisa lihat ini terlihat seperti ada dua chart pattern yang waktu itu saya lihat, yaitu seperti bullish flag di sini. Ini bullish flag. Tapi buat kalian yang misalnya bingung nih chart pattern itu kayak gimana, kalian bisa lihat ke Instagram saya. Jadi bakal saya coba cariin. Nah, di Instagram saya ini teman-teman udah bisa lihat ya. Di sini kalian tinggal cari yang macam-macam chart pattern. Postingan saya yang paling atas. Jadi di sini kita cari untuk bullish flag ya. Bullish flag itu gambarnya seperti ini. Kita akan cari dulu bullish flag. Oh, yang ini ternyata yang pertama nih. Jadi bullish flag itu potensinya adalah harga bergerak naik. Jadi di sini kalau saya screenshot nih, jadi kita bakal coba masukin ke chart supaya teman-teman yang pemula itu gampang untuk ngikutin. Nah, ini secara chart patternnya ini udah oke banget. Kenapa ini oke banget? Karena seperti yang biasa saya katakan, kalau kita mau trading dengan chart pattern itu kita entah entry sebelum patternnya itu valid atau sesudah valid. Dan di sini dia udah valid dan dia itu sedang retesting dari patternnya ini. Jadi di sini kita udah bisa lihat dia breakout dan di sini dia udah retest. Makanya waktu itu saya entry di sekitar area 2165 di sekitar area ini. Dan di sini kalau kita pasangkan untuk risk reward saya waktu itu 2165 di sekitar sini, SL saya itu mendekati dari area support sini. Ini 2146. Saya masukin area support itu di 2144 di sekitar area ini, intinya di bawah dari low sebelumnya. Karena waktu itu kita juga
juga bisa lihat bahwa ini adalah area supportnya. Jadi kalau area supportnya ini ditembus waktu itu, saya pasti udah tahu bahwa pergerakan harga itu bakal turun seperti ini teman-teman. Jadi ini support yang cukup krusial ya di area 2149 waktu itu, karena kan saya itu niatnya untuk trading dalam jangka waktu yang pendek, mungkin 1-2 hari itu udah saya TP. Dan di sini kalau teman-teman lihat, saya itu nggak ngeholdnya itu terlalu lama, jadi nanti saya bakal play itu nunggunya sekitar beberapa hari aja, nggak sampai 1 mingguan kok. Nah, selain dari chart pattern bullish flag ini, kalau kita lihat secara sekilas, kita juga bisa melihat yang namanya chart pattern seperti descending triangle teman-teman. Kalau kita lihat untuk chart pattern di sini, kita cari descending triangle. Nah, ini kita cari descending triangle. Nah, ini. Tapi di sini secara teori untuk descending triangle itu kemungkinan harga itu dibawa turun. Nah, di sini kalau kita masukkan descending triangle dan di sini kalau kita hapus, teman-teman akan melihat ini adalah sebuah descending triangle. Yang mana kalau descending triangle ini dia sudah breakdown dari area supportnya ini, patternnya valid, itu dia bakal bergerak turun. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau entry dengan chart pattern misalnya kayak gini, ini kan kita udah jelas banget ya. Misalnya saya bakal mundurin kayak gini. Nah, ini kan udah jelas banget patternnya descending triangle, tapi dia belum breakout, patternnya ini belum valid. Kalau teman-teman entry di sini, kan udah saya bilang itu pasti high risk. Kalau kita ambil short position dengan kita melihat ini adalah descending triangle, ini artinya bahwa kita udah pasti loss, karena kita udah tahu harga itu langsung pump. Nah, kita udah pasti loss. Makanya kalau mau pakai chart pattern, walaupun dia terlihat descending triangle seperti ini, kalau dia belum valid, kalau dia belum breakout, itu sebaiknya kita jangan entry, karena itu high risk banget teman-teman. Dan di sini ya, mungkin ini secara descending triangle dia itu nggak valid, dan dia itu lebih valid untuk menjadi bullish flag teman-teman. Karena bullish flag potensinya harga akan bergerak naik. Tapi kalau kalian bingung, bullish flag ini apa, descending triangle ini apa, sebaiknya saran saya kalian perhatikan dia itu breakout dari trendline-nya itu yang mana, trendline atas atau trendline bawah. Kalau kalian cuma fokus kayak tadi, itu kalian cuma lihat descending triangle. Jadi kan pikiran kalian itu pasti, oh ini harga harusnya turun, dan ketika dia naik kalian malah bingung. Saran saya kalian harus perhatikan dia breakout atau breakdown. Jadi lebih baik kita punya opsi seperti ini. Misalnya pergerakan harga saya bakal balikin lagi di sini. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih bijak, saran saya teman-teman tinggal tunggu aja. Entah dia breakout di sini atau dia breakdown di sini. Itu jauh lebih safety dibandingkan kita entry di tengah-tengah. Yang mana kalau teman-teman lihat recording saya tadi, saya itu entry di sekitar sini. Nah, bahkan dia udah breakout. Nah, di sekitar 2165 ini. Jadi kalau kita lihat secara chart, itu chart 1 jam. Jadi kalau saya play dulu, nah saya itu entry di sekitar area ini. Nah, jadi saya itu entry di sini teman-teman. Jadi saya itu nunggu dia udah breakout, dia retest lagi, dan di sini udah saya lihat, oh ini bullish flag, ini potensi harga bergerak naik. Dan di sini kalau kita play apa yang terjadi, kita udah bisa lihat ya dalam waktu yang cukup sebentar itu kita udah bisa langsung hit dari take profitnya di sekitar 2220. Jadi di sekitar sini saya udah take profit. Kenapa saya take profit dengan begitu cepat? Karena kalau kita lihat secara chart, walaupun yang di MetaTrader tadi ini udah breakout dari resistance, saya itu merhatiin dari chart yang ada di TradingView yang di Oanda ini. Karena mungkin ada sedikit perbedaan dari di MetaTrader ini, jadi menurut saya nggak masalah. Saya lebih suka pakai yang dari Oanda ini ya, yang di semua device saya biasanya pantengin XAU di chart yang ini. Jadi di sini kalau kita lihat, teman-teman udah tahu bahwa ini adalah area resistance-nya. Jadi ada potensi bahwa harga itu reject dan bergerak turun. Karena di sini plan saya udah hit ya, saya langsung take profit teman-teman. Saya nggak nunggu-nunggu lagi misalnya, oh gimana kalau harganya semakin bergerak naik ya. Saya nggak punya pikiran seperti itu, karena trading forex itu cukup high risk teman-teman. Kita nggak bisa ngehold kayak kita mau trading di crypto. Kalau kita di crypto di spot marketnya ya kita tinggal hold aja, mau naik mau turun ya udah. Paling kalau turun ya kita floating loss aja, itu masih aman. Kalau trading forex ketika udah hit dari take profit ya kita
langsung take profit aja. Ini lebih mirip ke trading futures di crypto. Tapi menurut saya forex itu jauh lebih high risk karena volatilitasnya itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga udah bisa lihat ini adalah analisa teknikal yang cukup sederhana yang saya praktekin, yang modalnya itu cuma $11 bisa profit sampai $65. Jadi secara nggak langsung modal 100.000 jadi 1 juta rupiah dengan teknik yang sangat sederhana ini. Jadi tadi saya ada bahas support resistance, saya bahas chart pattern. Kalau kalian bingung, saran saya nonton ke YouTube saya ini, cari di playlistnya. Kalau kalian benar-benar nol banget, saran saya cari belajar trading pemula ini. Di sini teman-teman udah bisa lihat belajar trading dari nol, belajar analisa teknikal untuk pemula, yang mana saya jelasin semuanya yang dari dasar banget. Ibarat kita membangun rumah, ini saya tunjukin pondasi itu kayak gini, cara bikin pondasi itu kayak gini, kayak gitu pokoknya. Bukan saya tunjukin cara bikin apartemen mewah itu kayak gini, bukan kayak itu. Jadi ini bener-bener dari basic banget. Ini bahkan tipe konfirmasi entry itu saya juga tunjukin loh, teman-teman. Dan di sini juga ini yang paling utama, yang saran saya kalian harus nonton, money management anti margin call di crypto dan forex, karena ini sedikit mirip ya dari cara kita untuk money managementnya. Saran saya nonton kedua playlist saya ini. Jadi tapi kalau kalian bisa ya, kalian nonton aja semua playlist saya, dimana ini semua ilmu yang saya share itu 100% gratis. Nah mungkin sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapat. Sekian saja video dari saya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. And thank you.